gitu ya. Ibu ada duit buat nyekolahin anak? Ya kagak Pak, nggak ada. Suami apa kerjaan? Suami alhamdulillah kuli bangunan, serabutan. Ya, terus duit dari mana tuh anak-anak kuliah? Ya Allah, alhamdulillah Pak, semenjak saya banyakin sedekah itu ada aja dimudahin urusan anak-anak tuh. Saya padahal nggak bikin gimana tuh sekolahnya, tiba-tiba udah lulus aja, pinter-pinter aja, beasiswa semuanya, beasiswa semuanya. Hal yang kecil tapi kalau kita ambil ibrah pelajaran, demi Allah, rupanya sedekah itu memudahkan segala urusan, sampai-sampai Allah kasih cerdas itu anak gara-gara sedekah. Itu Profesor Didin saya menyampaikan kayak gitu. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada TKW di Arab Saudi. Ya, TKW mungkin Ibu pernah dengar ceritanya karena masyhur ceritanya. Dia kerja di orang rumah Arab sana ya. Juraganya orang Arab tentunya di Arab kan ya. Nah itu juraganya itu ibunya itu punya penyakit kanker, stadium 4 bahkan sudah mau stadium 5. Vonis dokter itu udah nggak lama lah gitu. Nah dia punya pembantu baru dari Indonesia itu TKW. Dia rajin, waktu nyetrika bersih ngepel gitu ya. Tapi anehnya ini orang suka ke kamar mandi, tiba-tiba pergi kamar mandi lama, balik lagi kamar mandi. Kenapa ini orang? Nanya itu akhirnya juraganya itu, majikannya tuh tanya, kamu ngapain? Kok dikit-dikit kamar mandi? Nah dia cerita, ini mohon maaf Allah. Jadi dia cerita, saya harus mengeluarkan asinya. Karena dia itu rupanya berangkat ke situ ninggal bayi merah. Jadi bayinya tuh masih baru lahir, baru berapa bulan ditinggal karena dapat kerjaan dan pengen untuk melunasi hutang atau masalah dia punya hutang banyak di kampung. Ya Rob, jadi kamu kerja di sini ninggal bayi merah? Iya Bu, gitu kan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tersentuh, Allah sentuh itu hati majikannya tadi. Kamu kontrak berapa lama di sini? 2 tahun. 2 tahun ya. Tiba-tiba yang itu duit 2 tahun gaji dikasihkan. Kamu pulang kamu susuin anak kamu jangan tinggal anak yang masih kecil gitu. Akhirnya dikasih gaji 2 tahun, suruh pulang. Ini cerita nyata dan masyhur. Nangis sejadi-jadinya, saya belum kerja Bu, baru berapa bulan di sini. Nggak apa-apa, doain aja, saya ini lagi sakit, doain. Pulang dan qadarullah, nggak ada harapan apapun. Namanya orang ikhlas itu. Orang ikhlas tuh udah nggak pamrih, nggak pengen apa-apa. Ya Rob, sudahlah, saya ngasih sesuatu karena Engkau ya Rob. Engkau yang ngasih, nitipin ke saya kasihkan aja kepada ya Rob. Akhirnya ketika dia periksa ke dokter, kanker yang dinyatakan stadium 4 bahkan lebih itu, dokter kaget karena diagnosanya bersih, penyakitnya hilang. Sampai dokter mikir, apa saya salah alat, alat saya kemarin salah mendiagnosa. Kenapa Dok? Bersih, nggak ada. Ibu alhamdulillah sehat walafiat, bibarokati sedekah tadi. Makanya kita ini kadang-kadang hitung-hitungan, memang namanya manusia kan. Manusia itu ubdul masoib, seneng hitung-hitung musibah. Kita ini lebih seneng ingat masalah itu, gak akan lupa-lupa Bu. Wa nasiya anil nikmah, dan kita suka lupa kalau dikasih nikmah gitu ya manusia. Ibu keluar kamar mandi saja, kadang biasa saja. Ngapain ke kamar mandi? Ya buang air kecil, biasa aja. Padahal itu nikmat bukan? Nikmat Bu. Ibu tahu itu nikmat dari mana? Kalau ibu dengar ada cerita orang, ya Allah saya dikasih Allah ujian. Apa ujiannya? Sakit kencing batu. Ibu tahu sakit kencing batu? Kalau orang dikasih sakit kencing batu, dia setetes demi setetes itu merasakan sakit yang luar biasa, nggak bisa digambarkan. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita yang moga-moga dijauhkan dari penyakit itu. Saya pernah dengar dari teman saya, ya Allah rasanya pengen mati, benar-benar. Jadi setiap mau kencing itu sudah gambaran pikirannya, ya Allah ini pasti sakit, mengerang kesakitan. Tapi kita biasa saja, keluar kamar mandi biasa saja, padahal itu nikmat. Kita keluar kamar mandi ngapain saja itu nikmat ya, tapi kita kadang-kadang lupa. Giliran kita ini dikasih musibah, ya Allah Ustaz, gregetan Ustaz. Kenapa?
beres sahur, udah nyiapin sayuran, saya angetin tuh. Ketiduran saya Ustaz 15 menit, gosong. Sampai sekarang tuh rasanya, kenapa saya ketiduran, ya Allah kok bisa tuh sayuran tuh. Itu diingat sampai seminggu Bang. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ujian, wah, kita menghitungnya tuh detail sekali. Giliran nikmat kita lupa. Makanya rahmat Allah SWT, kalau orang, ya, kenapa Rasulullah pernah menyampaikan hadis yang indah itu, rahmat Allah. Begini bunyi hadisnya, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Ini yang menyampaikan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan begini, Allah itu paling demen, Allah itu paling cinta siapa? Orang-orang yang ngasih manfaat kepada orang lain. Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang ngasih manfaat ke orang lain. Nah sekarang kita muhasabah, Bu, kita ini ada manfaatnya gak sih buat tetangga kita, buat saudara kita, buat majelis taklim yang dekat kita? Jangan-jangan kita ini kontribusinya dikit banget, atau bahkan nauzubillah gak ada. Nah itu kita pikir-pikir, itu satu. Anfa ada nggak? Anfa kita manfaat nggak? Bisa jadi kita bantu apa tenaga, ada rezeki alhamdulillah kita mampu berbagi. Nah itu berarti nyenengin orang. Karena hadis yang kedua disampaikan, wa ahabbul a'mal ilallahi idkhalus surur ilal mu'min. Dan yang paling Allah cintai itu adalah kita nyenengin orang lain. Ya, nyenengin Bu, nyenengin orang lain itu Allah demen banget. Ahabbul a'mal, ya, amalan yang Allah sangat cintai. Bu, kalau misalnya Allah demen, kita pengen gak didemenin sama Allah? Pasti pengen ya. Ya gimana supaya nyenengin orang tuh gimana? Paling sederhana adalah kita kasih senyuman ke teman-teman kita. Kita ngasih senyuman. Makanya ya ada orang kok jarang senyum itu apa, sariawan gak sembuh-sembuh. Coba periksa Bu, Pok, kamu tuh gak pernah senyum sih, sariawanmu ada berapa? Nah gitu kan. Padahal memang dia susah senyum. Padahal senyum itu adalah sedekah. Nyenengin orang itu, lihat tuh, gak butuh modal, gak butuh tenaga, ya. Senyum saja. Lihat agama kita begitu indah. Apalagi kita berbagi, rahmatullah. Makanya sekarang ini bulan dimana Rasulullah paling banyak sedekah. Ini di bulan dimana para sahabat, para orang soleh ngabisin duitnya, artinya nggak ngabisin semuanya ya, tapi paling nggak porsi besarnya untuk sedekah infak di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai kita melewatkan itu, Ibu rahmatullah SWT. Karena apa? Nanti semuanya itu akan jadi cahaya, Bu. Nanti kita itu di akhirat, kita ini amalan kita akan dilihat dari cahayanya masing-masing. Nah kalau kita buka di surah Al-Hadid, ya, kita buka di surah Al-Hadid ayat 13, itu disampaikan bahwasanya nanti yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu ungduruna naktabis min nurikum. Jadi nanti ada orang yang nggak punya cahaya, gelap. Ibu pernah nggak jalan di suatu tempat gelap banget? Ini kalau nabrak dah. Ini kalau ada lubang kecebur dah. Tapi tiba-tiba di belakang kita ada motor tuh. Kita naik motor tuh, mati lampu motor kita. Kita pasti akan ngikutin cahaya motor yang lewat ya. Ngikutin aja, nggak tahu tuh kemana motor, pokoknya ngikutin aja. Apalagi ada mobil, wah kita ngikutin itu cahaya supaya nggak berangsak nyebur ke sawah atau ke got ya kan. Saking gelapnya. Nanti orang-orang munafik itu nggak punya cahaya. Maka mereka nanti orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang beriman, ungduruna naktabis min nurikum. Tunggu. Kami mau mengambil sebagian dari cahaya kalian. Berarti orang-orang mukmin punya cahaya. Gitu loh. Ada yang cahaya sejentik jari, Bu, kecil banget karena medit banget tuh waktu hidup tuh. Hitung-hitungan banget tuh. Ada yang segede tangan, wah, lumayan lah. Ada yang segede rumah, wah, mungkin dia sedekahnya luar biasa. Ada yang segede gunung, cahaya yang terang benderang. Itu tergantung amal
amal soleh kita. Makanya banyakin betul Bu. Apalagi beramal soleh. Ada saya tutup nih. Namanya Syekh, beliau itu namanya Syekh Abdurrahman bin Sumaid. Syekh Abdurrahman bin Sumaid itu orang kaya Bu. Dia mikirnya begini, gimana supaya dia nanti meninggal kekayaannya ini diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pergi ke Afrika berdakwah di sana. Ibu tahu berapa orang yang masuk Islam? 11 juta orang. 11 juta orang. Dia bangun 5.700 masjid. Dari uangnya sendiri, enggak dibantu sama teman-teman yang kaya yang lainnya, dibantu sama donatur yang kaya semuanya. Makanya ketika kita pengen ya Islam itu maju, jawabannya adalah berjamaah. Nih ibu punya uang 10.000, saya bilang 10.000 itu kecil atau besar? Ada yang bilang besar. Kalau ibu bawa ke mall dapat apa coba? 10.000 dapat apa? Es teh di mall nggak ada yang 10.000 Bu. Es teh di mall 15.000 itu kalau ada promo. Ibu 5.000 di mall dapat apa? Nggak dapat. Tapi kalau ibu masukkan ke tromol, demi Allah, kalau Allah ridho itu bisa membeli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dulu ada orang yang masuk surga gara-gara virus syajarah, apa khususnya ranting Bu. Jadi dia pas lewat ada pohon jatuh, rantingnya, bukan pohonnya, rantingnya. Lalu dia menyampaikan, aku ingin membuang ini supaya orang yang lewat terselamatkan, supaya nggak kena ini, supaya nggak kena bahaya. Duri-durinya ada, dibuang lillahi ta'ala. Gara-gara itu Allah ridho, Allah masukkan surga. 10.000 itu kecil, tapi masukkan itu ke dalam tromol maka jadi besar. Apalagi berjamaah, 10.000 kali 220 orang jadi 200.000. 200.000 kali sebulan jadi berapa? Nanti bisa jadi apa, tambahan beli mic atau tambahan untuk akomodasi acara dakwah kita. Semakin maju, semakin besar, semakin mendapatkan keberkahan. Jadi nanti ketika kita dikubur di dalam tanah, jariah itu masih terasa, jariah itu masih kita dapetin. Beruntung alhamdulillah. Maka disampaikan terakhir Hasan Al-Basri menyampaikan tu'addunaha ila sahibiha. Dan dia pengen pergi dhahabu ilal akhirati khifafan. Dia pengen nanti berangkat ke akhirat itu dalam keadaan ringan. Gak ada yang gandoli kalau bahasa Jawa itu, gak ada yang narik. Kenapa? Karena sedekahnya banyak, diterima sama Allah. Jadi pergi ke akhirat itu senyum dan diberkahi oleh Allah, diridhai Allah, dan kemudian mendapatkan jannah insya Allah. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian ini, mumpung kita masih bulan Ramadan, berbanyak amal ibadah. Amal